Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika, Math is super easy. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Materi matematika wajib kelas 10, bab 1, subbab 3. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, untuk belajar tentang pertidaksamaan linier mutlak satu variabel, mari kita mengingat lagi definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak dari X didefinisikan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan didefinisikan negatif X jika X kurang dari 0. Masih ingat kan? Nah, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari P, maka X lebih dari negatif P dan X kurang dari P dengan syarat P lebih dari 0. Begitu juga dengan tanda kurang dari sama dengan. Jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan P, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan negatif P dan nilai X-nya kurang dari sama dengan P. Dengan syarat P-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian, sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari P, maka nilai X kurang dari negatif P atau nilai X lebih dari P. Berlaku juga untuk nilai mutlak X lebih dari sama dengan P. Sifat yang kelima, jika nilai mutlak X lebih dari nilai mutlak Y, maka berlaku X kuadrat lebih dari Y kuadrat. Begitu juga berlaku untuk yang kurang dari. Dan yang terakhir, jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan Y, maka X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Begitu juga berlaku untuk lebih dari sama dengan. Nah, dengan sifat-sifat ini kita nanti akan gunakan untuk menjawab permasalahan dalam pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Terdapat beberapa contoh yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 6 contoh soal, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x plus 2 lebih dari 5. Ya, dari bentuknya kita tahu bahwa ini nilai mutlaknya, kemudian ini P-nya. P-nya 5. Jadi kita bisa lihat dengan sifat jika nilai mutlak X lebih dari P, maka berlaku 2 ini. Ya, dari sifat-sifat tadi. Jadi kita bisa buat 3x plus 2 lebih dari 5. Plus 2 pindah jadi min 2, 5 dikurang 2, 3. Jadi 3x lebih dari 3. Kemudian X lebih dari 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Maka X lebih dari 1. Untuk kondisi yang kedua, berarti X lebih dari negatif P. Kita buat 3x plus 2 kurang dari 3x plus 2 kurang dari negatif 5. Plus 2-nya pindah jadi negatif 2. Min 5, min 2 jadi min 7. Jadi 3x kurang dari min 7. Jadi x-nya kurang dari min 7 per 3. Kalau dalam desimal min 7 itu kira-kira min
2, sekian. Jadi kita nggak usah bikin dalam bentuk koma biarlah bentuknya pecahan. Nah, kita buat ya benar. Kita buat dalam garis bilangan bahwa satu posisinya di sini 1 ya. Kemudian min 7/3 itu di antara min 2 sama min 3. Ingat ya, ada 3 bilangan bulat, ada bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ada bilangan 0. Nah, kenapa ini kita buat lingkaran kosong? Ini juga lingkaran kosong. Kalau tandanya lebih dari atau kurang dari, dia lingkaran kosong. Tapi kalau tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka dia lingkaran penuh. Biasanya kita hitamin. Nah, X lebih dari 1, maka dia daerahnya ke sana, ke arah kanan. Lebih dari 1 ke arah kanan. X kurang dari negatif 7/3. Di sini berarti dia arahnya ke arah kiri karena kurang dari. Ya, jadi kita dapat buat himpunan penyelesaiannya. Kita bisa tulis HP.2 nilai X di mana X kurang dari negatif 7/2 atau X lebih dari 1. X anggota bilangan real. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika bentuknya seperti ini, pasti nanti dia pakai atau. Ya. Kalau lebih dari, biasanya pakai atau. Lihat soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 3 kurang dari sama dengan 1. Ya. Nah, kita bisa lihat lagi dari sifat yang tadi bahwa ketika nilai mutlak X kurang dari sama dengan P, maka berlaku nilai X lebih dari sama dengan negatif P dan nilai X kurang dari sama dengan P dengan syarat P-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, P-nya 1, maka lebih dari sama dengan 0. Jadi kita bisa buat bahwa P-nya 1, maka di sini negatif 1. Kemudian yang tengah 2x min 1 dan yang P yang ini 1. Nah, sekarang lihat bentuknya. Kita mau ngabisin dalam bentuk X saja nanti di tengah ini. Di tengah ini mau dapat X aja. Jadi kita mau habisin satu persatu. Yang pertama kita mau ngabisin negatif 3. Min 3 ini ya. Ketika mau ngabisin min 3, maka ketiga ruas ditambah 3. Yang ini ditambah 3, yang tengah ditambah 3, yang kanan ditambah 3. Min 1 ditambah 3, jadi 2. Kemudian yang ini min 3 tambah 3 habis, tinggal 2x. Kemudian 1 tambah 3, 4. Nah, setelah itu yang tengah bentuknya belum X, masih ada 2x. Jadi kita bisa buat ketiga ruas dikali dengan setengah. Atau sama aja dengan dibagi dengan 2. Jadi yang sebelah kiri kita bagi 2, yang tengah bagi 2, yang kanan bagi 2. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2 ini 1, 1x. Kemudian 4 bagi 2, 2. Nah, baru kita dapat daerah penyelesaiannya nanti bahwa X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Kalau kita buat dalam garis bilangan seperti tadi, kita bisa buat, oh ternyata X ini di antara 1 dan 2. Satunya ikut, duanya ikut. Karena apa? Ada sama dengannya. Maka kita buat lingkaran penuh. Ini juga lingkaran penuh. Nah, maksudnya kalau yang tadi nomor 1 nggak ada sama dengannya, berarti dia nggak ikut batas-batas ini. Tapi kalau misalnya yang ini ada sama dengannya, dia ikut batasnya. Jadi antara dimulai dari 1 sampai 2. Nah, jadi kita bisa buat bahwa HP-nya titik 2 nilai X di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 2. X tentunya anggota bilangan real. Dari soal nomor 1 dan 2 mudah kan? Nah, sekarang kita melihat soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 5x min 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak 5x plus 3. Nah, ini bentuknya yang seperti sifat nomor 5. Ya, ketika ini bentuknya nilai mutlak terus nilai mutlak, maka kita bisa buat dikuadratkan dua-duanya, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, yang kanan dan yang kiri kita kuadratkan 5x min 1 kuadrat
kurang dari sama dengan 5x plus 3 kuadrat. Jadi kita sama-sama kuadratkan. Kalau kuadratkan berarti ini 2 kali ya. Kemudian ini juga 2 kali. Terus 5x dikali 5x, 25x kuadrat. 5x dikali negatif 1, negatif 5x. Kemudian negatif 1 kali 5x, min 5x. Negatif 1 kali negatif 1, plus 1. Yang kanan juga. 5x kali 5x, 25x kuadrat. 5x dikali 3, 15x. Kemudian yang ini 3 dikali 5x, 15x. 3 dikali 3, 9. Nah, kita selesaiin. Yang sama-sama punya x kuadrat. Oke, cuman ini aja di ruas kiri. Kita buat lagi. Yang sama-sama punya x. Min 5, min 5. Jadi min 10. Yang nggak punya x berarti 1. Kemudian yang kanan juga. X kuadrat cuma 25. Kita tulis lagi. Kemudian 15 tambah 15 karena sama-sama punya x. Jadi 30x plus 9. Nah, kemudian kita buat supaya ruas kirinya 0. Jadi ketika ruas kirinya 0, kita pindahin semua yang ruas kanan ini ke ruas kiri. 25x kuadrat jadi negatif 25x kuadrat. 30x jadi negatif 30x. Dan 9 jadi min 9. Nah, dari sini kita bisa lihat yang sama-sama punya x kuadrat. Ini x kuadrat, ini x kuadrat. Berarti 25 dikurang 25, 0. Kemudian sama-sama punya x. Ini x, ini x. Negatif 10, negatif 30. Berarti negatif 40x. Kemudian 1 dikurang 9. 1 dikurang 9, negatif 8. Kurang dari 0. Nah, karena di ruas kiri masih negatif, maka kedua ya. Kedua ruas dikali dengan negatif 1. Jadinya 4x yang ini negatif 8. Nah, kalau dia dikali dengan negatif, kedua ruas dikali negatif, maka tandanya berubah. Ya, yang tadi kurang dari sama dengan, sekarang jadi lebih dari sama dengan. Jadi x-nya berapa? Tinggal dibagi. Negatif 8 bagi 40. Disederhanakan sama-sama dibagi 8. Jadi negatif 8 bagi 8, 1. Negatif 1, kemudian 40 dibagi 8, negatif 5. Dapatlah x-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Kita buat dalam garis bilangan. Nah, ini karena ada tandanya negatif, tandanya lebih dari sama dengan, maka kita buat bilangannya, buat lingkarannya lingkaran bulat penuh. Negatif 1/5 itu sekitar negatif 0,20 ya. Dia antara 0 sama negatif 1. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan karena dia lebih dari sama dengan. Ya, arahnya ke kanan. Jadi kita bisa buat HP-nya titik 2, ini kurung kurawal, nilai mutlak X di mana X lebih dari sama dengan negatif 1/5. X anggota bilangan real. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita baca dulu. Jumlah dua bilangan kurang dari 80. Bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga kali bilangan pertama. Bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama maksudnya ya. Tentukan batas-batas kedua bilangan tersebut. Nah, jadi kita ketahui bahwa jumlah dua bilangan kurang dari 80. Bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Yang ditanya batas kedua bilangan. Nah, mari kita buat yang pertama model matematikanya. Jadi kalau kita misalkan bilangan pertamanya adalah X, dengan kalimat kedua, bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Berarti kalau bilangan pertamanya X, bilangan keduanya 3x. Nah, kemudian kita bisa buat bahwa tadi dikatakan jumlah dua bilangan kurang dari 80. Berarti bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Bilangan pertamanya X, bilangan keduanya 3x. Kurang dari 80. X tambah 3x, 4x. Jadinya 4x kurang dari 80. Jadi, karena ini perkalian, x kurang dari 80 bagi 4. 80 bagi 4, 20. Nah, kan? Jadi, x-nya kurang dari 20.
Nah, sehingga kita dapat katakan bahwa batas-batasnya bilangan pertama tidak lebih dari 20. Iya, tidak lebih dari 20. Sedangkan bilangan kedua tidak lebih dari 60. Ya. Selanjutnya, contoh soal nomor 5. Sebuah pabrik memproduksi bola plastik dengan ketentuan bahwa semua bola harus memiliki jari-jari antara 1 cm hingga 10 cm. Estimasikan volume bola yang mungkin. Nah, seperti biasa kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu jari-jari, berarti R-nya 1 hingga 10 cm. Kemudian yang ditanya kisaran volume bola. Nah, kita harus ingat volume bola apa ya? Oke, 4/3 IR pangkat 3. Nah, kita jawab. Yang pertama, membuat model matematika dalam bentuk nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak dari jari-jari dikurang 10. Nilai mutlak dari R kurang 10, kan jari-jari selalu positif ya. Kurang dari 1. Sehingga kita bisa gunakan, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa gunakan sifat-sifat jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan P, maka berlaku ini. Ya. P-nya nilainya 1, maka kita buat min 1, kemudian kurang dari R min 10, kurang dari 1. Nah, ketiga ruas kita tambah dengan 10 karena kita membuat tengahnya hanya R saja. Sehingga min 1 tambah 10, 9. Min 10 ditambah 10 habis, tinggal R saja. 1 tambah 10, 11. Jadi kita sudah tahu batasnya 9 sampai 11. Kemudian kita lanjutin. Yang pertama yaitu menentukan volume bola yang ukurannya kecil, yaitu ukurannya yang R sama dengan 9 ya. Karena batasnya tadi 9, kurang dari 9, maka volumenya 4/3 pi R pangkat 3. Kita bentuk pi-nya biarlah bentuknya seperti pi aja. Jadi R pangkat 3, R-nya kita masukkan 9. Jadi 9 pangkat 3, 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 kali 9 berarti 729. 4/3 kali pi kali 729. Kemudian 4 dikali 729 itu 2916 dibagi dengan 3. Pi. Nah, 2916 dibagi 3 itu 972 pi. Jadi bentuknya biarlah pi aja. Pi-nya nggak usah dimasukin. Jadi volume bola kecil 972 pi cm kubik. Kemudian kita juga menentukan volume bola dengan ukuran R-nya tadi 11. Ya, ketika R-nya 11. Jadi volume bola yang ukurannya besar kita masukkan ketika R-nya 11. Jadi 4/3 pi dikali R pangkat 3. 4/3 pi, R-nya kita ganti 11, berarti 11 kali 11 kali 11. Dapatlah 1331. Kemudian 4 dikali 1331 didapatkan 5324 dibagi dengan 3. Karena dibagi dalam bentuknya koma, biarin aja. Jadi biarlah dalam bentuknya pecahan. Ya. Jadi volume bola kecilnya 972 pi cm kubik dan volume bola besarnya 5324/3 pi cm kubik. Sehingga kita bisa estimasikan bahwa volume bolanya yang mungkin adalah lebih dari 972 pi cm pangkat 3 dan volume bolanya bisa kurang dari 5324/3 pi cm pangkat 3 atau kubik. Contoh soal yang terakhir, selisih antara panjang dan lebar suatu kolam renang yang berbentuk persegi panjang kurang dari 6 meter. Jika keliling kolam renang tersebut adalah 36 meter, tentukan lebar kolam renang yang mungkin. Nah, kita punya beberapa bahan. Jadi kita buat diketahui bahwa selisih panjang dan lebar yang berbentuk persegi panjang ya. Jadi berbentuknya persegi panjang kurang dari 6 meter.
keliling kolamnya 36. Yang ditanya lebar kolam renang yang mungkin. Kita bisa buat model matematikanya bahwa selisih berarti dikurang. Panjang, nilai mutlak panjang dikurang lebar kurang dari 6. Ini jadi persamaan 1. Ya, kemudian kita bisa tahu bahwa kelilingnya tadi 36. Kita bisa buat gambarnya persegi panjang, berarti ini panjang, ini lebar, ini lebar. Berarti kalau keliling, panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Ya, jadi kita bisa buat model matematikanya bahwa kelilingnya sudah diketahui, kita buat panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar, sama dengan 36. P tambah P, 2P, L tambah L, 2L, sama dengan 36. Duanya sama-sama kita keluarkan, jadinya bentuknya 2P, 2 dikali P per L. Jadi sama aja kalau ini 2 kali P, 2P, 2 kali L, 2L. Kita buat dalam bentuk sederhana. Jadi, P tambah L sama dengan 36 ini dibagi dengan 2. P tambah L sama dengan 18. Nah, kita mau buat bentuknya P saja. Jadi, P sama dengan 18 plus 8 pindah jadi min 8. Ini jadi persamaan kedua. Kemudian, persamaan kedua ini, nah, yang P sama dengan 18 min L, kita substitusi ke persamaan pertama yang ini tadi. Jadi P ini kita ubah jadi 18 min L. Dapatlah 18 min L kurang dari 6. Min L sama aja min 1L, jadi min 2L. Jadi kita punya persamaan, pertidaksamaan, nilai mutlaknya nilai mutlak 18 min 2L kurang dari 6. Jadi kita bisa gunakan sifat yang sudah kita pelajari tadi, bahwa nilai mutlak dari X kurang dari P kita berlaku ini, ya, P-nya 6, jadi kita bisa buat negatif 6 kurang dari 18 min 2L kurang dari P. Sama-sama sekarang kita mau ngabisin 18, maka ketiga ruas dikurang dengan 18. Ini min 6 dikurang 18, dapatlah min 24. 18 kurang 18 habis, tinggal min 2L. Kemudian 6 dikurang 18, min 12. Ya. Kemudian ketiga ruas dibagi dengan min 2. Atau sama aja ketiga ruas dikali min setengah. Ketika dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya bakal berubah. Ya. Jadi min 24 bagi min 2, 12. Min 2L bagi 2L habis. Jadi L-nya tinggal L. Jadi min 12 bagi min 2, 16. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa L-nya itu lebih dari 6 dan L-nya itu kurang dari 12. Jadi batas-batas yang mungkin adalah antara 6 cm sampai 12. Maaf, ini 12 ya. 12 cm. Ya, itulah tadi 6 pembahasan contoh soal yang kita bahas. Kemudian sekarang kita berlatih. Ada beberapa soal yang sudah saya siapkan. Soal nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan dibaca. Boleh dikerjakan sama-sama di buku latihanmu. Kalau bingung, lihat lagi contoh-contoh soal yang ada. Jangan lupa sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Selamat mengerjakan. Ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Salam matematika, math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.